Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Para hadirin sidang dimatan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kehidupan yang mulia oleh Allah yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang mulia. Ketika kita bisa memanfaatkan kesempatan menjadi manusia yang bertakwa di muka bumi ini. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan betapa besarnya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, tetapi Allah juga memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak lepas dari makhluk tersebut adalah kita semua. Setiap makhluk Allah atur, Allah beri rezekinya sesuai dengan kadar dan kehendaknya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, tauladan kita semua, pembawa risalah yang mulia. Kita bisa melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah-sunnah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan ini merupakan satu cara pada Allah Subhanahu wa taala, cara yang benar, cara yang diridhoi, cara yang satu-satunya merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tadi mewasiatkan khususnya untuk pribadi, umumnya bagi kita semua, marilah kita senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, takut kepada Allah, berharap hanya untuk Allah
Subhanahu wa taala, dan semua peribadatan tersebut tentunya didasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang kita lakukan yang diharapkan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi harapan setiap manusia, setiap makhluk, bahkan kita kaum muslimin ingin mengakhiri, ingin memiliki sebuah cita-cita di mana kehidupan dunia ini tentunya tidak abadi. Kita menginginkan akhir dari kehidupan kita adalah baik. Akhir dari kehidupan kita kondisi yang mulia, atau yang disebut dengan husnul khatimah. Namun harapan tersebut tidaklah mudah terwujud manakala kita menjalani dunia ini jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita menjalani kehidupan di dunia, kita membiasakan diri dalam menjalani kehidupan ini, tentunya akan menjadi cerminan dari kematian kita, dari akhir kehidupan kita. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus bertakwa yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang disampaikan ketika mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan muslim. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim, menafsirkan dalam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-102 ini. Kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya man 'asha 'ala syai'in, ini menunjukkan bahwa man 'asha 'ala syai'in, barang siapa yang hidup, barang siapa yang menjalani kehidupan di dunia ini 'ala syai'in, di atas keadaan, di atas kebiasaan, sesuatu yang kita terus-menerus melakukannya. Mungkin saja 60%, 70%, 80% kehidupan kita berputar dan berputar dalam mengerjakan hal tersebut. Ini akan dikembalikan kepada diri kita masing-masing, di mana kita menjalani kehidupan ini ala syai'in, atas kebiasaan, pekerjaan atau aktivitas di mana kita melakukan lebih besarnya kehidupan ini melakukan tersebut. Maka mata alaihi, niscaya dia kemungkinan besarnya akan mati di atas kebiasaan tersebut. Wa man mata ala sayyin, dan barang siapa yang mati atau dalam keadaan atau dia dicabut nyawanya ketika melakukan hal tersebut, melakukan kebiasaan tersebut, melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kita di dunia tersebut, maka bu'itsa alaihi, dia pun nanti dibangkitkan di akhirat dalam keadaan dan kondisi sedang melakukan aktivitas tersebut. Ini kaidah penting. Ini kaidah mengingatkan kita bahwa ternyata kebiasaan dalam menjalani kehidupan dunia merupakan cerminan kematian kita. Demikian pula kematian kita di atas itu merupakan cerminan akan dibangkitkannya kita nanti di akhirat kelak dalam kondisi dan keadaan seperti itu. Untuk itu barang siapa yang membiasakan diri dengan kebaikan dan keimanan, ia akan wafat dalam kebaikan dan keimanan. Begitu juga
Sebaliknya, kalau siapa yang membiasakan diri dengan keburukan dan kekufuran, ia pun akan wafat dalam keadaan keburukan dan kekufuran. Kemudian dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan buruk lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini tegas dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim menyebutkan yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Orang itu akan dibangkitkan ketika dari kuburnya 'ala ma mata 'alaihi, sama seperti keadaan dia waktu dia meninggal dunia. Nah, di sini kita bahwa ternyata kebiasaan dalam menjalani kehidupan dunia merupakan cerminan kematian. Demikian pula kematian kita di atas itu merupakan cerminan akan dibangkitkannya kita nanti di akhirat kelak dalam kondisi dan keadaan seperti itu. Untuk itu, barang siapa yang membiasakan diri dengan kebaikan dan keimanan, dia akan wafat dalam kebaikan dan keimanan. Begitu juga dia akan dibangkitkan dalam keadaan baik dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang membiasakan diri dengan keburukan dan kekufuran, ia pun akan wafat dalam keadaan keburukan dan kekufuran. Kemudian dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan buruk lagi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini tegas dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim menyebutkan yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Orang itu akan dibangkitkan ketika dari kuburnya 'ala ma mata 'alaihi, sama seperti keadaan dia waktu dia meninggal dunia. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW mengabarkan setiap hamba baik laki-laki maupun perempuan akan dibangkitkan sebagaimana ia dimatikan dalam keadaan aktivitas ketika ia mati. Untuk itu marilah kita senantiasa membiasakan diri dari kebiasaan-kebiasaan baik, dari kebiasaan-kebiasaan beribadah kepada Allah. Prioritaskan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apakah itu pekerjaan, apakah itu sedang melakukan perjalanan, apakah itu kita sedang melakukan pesuruhan atau disuruh oleh orang, apapun profesi kita, ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang tentunya kita diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kehidupan kita, insyaallah taala ini akan bernilai menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita cabut nyawa kita, jika malaikatul maut menghampiri kita dalam kondisi sedang beribadah, sedang beraktivitas, sedang berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Hadirin rahimahum Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat inspiratif. Bukan kisah pada waktu sekarang, tetapi zaman dulu. Disampaikan dalam tarikh Islam, dalam kitab tarikh Islam karya Imam Al-Dhahabi, disebutkan bahwasanya Mus'ab bin Abdullah bercerita tentang Amir bin Abdullah bin Zubair. Kondisi Amir bin Abdullah bin Zubair ini dalam keadaan sakit. Maka sumi'a Amir al-Muadzin. Amir ini mendengar Muadzin melantunkan azan. Wa huwa yajudu bi nafsihi, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Faqala khudhu bi yadi ila masjid. Maka ia mengatakan, "Papahlah aku, bawa aku untuk
menuju masjid. Tapi lagi terkali dikatakan engkau dalam keadaan sakit. Faqala asma'u da'i Allah fala ujibu. Maka dia mengatakan, apakah aku mendengar seruan dari Allah lalu aku tidak mendapati, aku tidak memenuhinya. Fa'akhadhu biyadihi madakhala ma'a imam fi salatil maghrib. Lalu dia membawanya ke masjid dengan dibopongnya supaya dia sampai menuju salat maghrib. Faraka'a ma'al imam raka'atan, dan ketika dia salat satu rakaat bersama imam, cuma mata kemudian dia meninggal dunia. Dari sini kita melihat bahwa kebiasaan kita, kebiasaan dalam beribadah kepada Allah itu juga akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan peribadatan, dan memprioritaskan kehidupan dunia, kehidupan kita seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit nasihat khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua, bahwasanya kehidupan kita adalah cerminan dari kematian kita, dan kematian itu adalah cerminan dari kita akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar di akhirat kelak dalam kondisi keadaan kita meninggal. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa membiasakan diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, memprioritaskan kehidupan kita selalu melihat karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menggapai husnul khatimah di akhir hayat kita, dan juga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dan dalam keadaan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dan ada manfaatnya khususnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ini adalah pengingat bagi kita, pengingat untuk kehidupan kita semua. Barakallahu lakum wa lisa'iril muslimin. Fastaghfiruhu innahu huwas samiul 'alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'ul qaribud mujib. Ya qadiyal hajat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, akan dibangkitkan sebagaimana ia dimatikan dalam keadaan aktivitas ketika ia mati. Untuk itu marilah kita senantiasa membiasakan diri dari kebiasaan-kebiasaan baik, dari kebiasaan-kebiasaan beribadah kepada Allah. Prioritaskan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apakah itu pekerjaan, apakah itu sedang melakukan perjalanan, apakah itu kita sedang melakukan persuruhan atau disuruh oleh orang, apapun
profesi kita. Ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang tentunya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kehidupan kita, insyaallah taala ini akan bernilai menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala kita cabut nyawa kita, dikala malaikatul maut menghampiri kita dalam kondisi sedang beribadah, sedang beraktivitas, sedang berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang sangat inspiratif. Bukan kisah pada waktu sekarang, tapi zaman dulu. Disampaikan dalam tarikh Islam, dalam kitab tarikh Islam oleh Imam Az-Zahabi, disebutkan bahwasanya Mus'ab bin Abdullah bercerita tentang Amir bin Abdullah bin Zubair. Kondisi Amir bin Abdullah bin Zubair ini dalam keadaan sakit. Maka sumi'a Amir al-Muadzin. Amir ini mendengar muadzin melantunkan azan. Wa huwa yajudu bi nafsihi, sedangkan dia dalam keadaan sakit. Faqala khudhu bi yadi ila masjid. Dia mengatakan, aku, bawa aku untuk menuju ke masjid. Faqila innaka 'alil, katakan engkau dalam keadaan sakit. Faqala asma'u da'i Allah wa la ujibu. Maka dia mengatakan, apakah aku mendengar seruan dari Allah lalu aku tidak mendapatinya, aku tidak memenuhinya? Fa'akhadhu biyadihi pada qala ma'al imam fi sholatil maghrib. Lalu dia membawanya ke masjid dengan dibopongnya supaya dia sampai menuju sholat maghrib. Faraka'a ma'al imam raka'atan, dan ketika dia sholat satu rakaat bersama imam, cuma mata kemudian dia meninggal dunia. Dari sini kita melihat bahwa kebiasaan dalam beribadah kepada Allah itu juga akan menjadi akhir dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu istiqamah dalam menjalankan kebaikan, dalam menjalankan peribadatan, dan memprioritaskan kehidupan dunia, kehidupan kita seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin rahimahum Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit nasihat khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua, bahwasanya kehidupan kita adalah cerminan dari kematian kita, dan kematian itu adalah cerminan dari azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله